Santapan Harian Rabu 22 Mei 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat yang indah bersamamu ya Allah, dan di dalam keteduhan yang mendamaikan hati, kami akan merenungkan kebenaran sabdamu. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah, sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah, dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sahabat Santapan Harian, pernah ada ujaran, dalam nama terkandung segala doa, harapan, dan berkah. Inilah mengapa dalam budaya Asia upacara pemberian nama kepada anak menjadi penting. Bacaan kitab suci hari ini menunjukkan bahwa nama mengandung kuasa yang besar. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Demikian Rasul Petrus memaklumkan nama Yesus Kristus kepada seorang yang lumpuh. Sesuai catatan Kisah Para Rasul, orang lumpuh tersebut menjadi sembuh. Momen ini terjadi ketika Rasul Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan membantu dia berdiri. Tidak disangka bahwa seketika itu juga kaki dan pergelangan kaki orang itu pun menjadi kuat. Dengan penuh kegirangan, dia kemudian memuji-muji Allah dengan lompatan kegembiraan. Mengapa nama Yesus Kristus sedemikian berkuasa untuk menyembuhkan? Hal tersebut tidak lepas dari iman Petrus kepada Yesus Kristus yang sedemikian kuat. Kekuatan iman Petrus ini didasari pada relasinya yang mendalam dengan Yesus. Bagi Petrus, Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Keyakinan ini lahir dalam diri Petrus setelah ia mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus. Ketika ia boleh duduk bersama di meja perjamuan Paskah, saat ia menyesali pengkhianatannya kala menyaksikan derita dan kematian Tuhan di kayu salib, hingga pada akhirnya ia menjadi saksi kebangkitan dan penampakan Tuhan. Itulah masa formasi iman Rasul Petrus yang sangat berharga. Pengalaman jatuh bangun mengokohkan imannya sedemikian rupa,
menjadi iman sejati yang dapat mengafirmasi daya kuasa nama Yesus Kristus sebagai nama ilahi yang layak disebut dan dijunjung tinggi. Sebagai pengikut Kristus, sudah selayaknya kita menghormati nama Yesus Kristus. Inilah nama ilahi yang berkuasa menyembuhkan dan menyelamatkan hidup kita. Inilah nama terhormat yang di dalamnya ada segala rahmat, berkat, dan pengharapan. Inilah nama yang selalu pantas untuk dipuji dan dimuliakan oleh semua orang di seluruh dunia di sepanjang masa. Mari kita berdoa. Yesus, namamu lebih besar daripada segala nama, Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami memuji namamu dengan mensyukuri kehadiran dan kuasa-Mu di dalam hidup kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.